طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد. Baik, ya, pertama kita ucapkan alhamdulillah lagi ya, karena apa? Karena kita bisa bertemu pada malam hari ini. Ya, karena kita diberi kesempatan untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Ya, tepatnya kita akan melanjutkan belajar kita di kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik. Dan insya Allah kita akan masuk ke bab yang ketiga ya, untuk di pekan yang ketiga juga. Nah, sekarang kita pekan ketiga ya. Dan kita akan masuk ke bagian yang ketiga atau bab ketiga. Baik, tanpa panjang lebar, kita langsung baca saja di situ. Al-wahdatus salisah artinya apa? Al-wahdatus salisah artinya itu al-wahdah ya, artinya bab atau bagian. Nah, ya al-wahdah itu bab atau bagian. As-salisah artinya yang ketiga ya, artinya yang ketiga. Jadi ini berbeda dengan salasa yang mungkin antum tahu artinya tiga ya. Kayaknya kita akan pelajari juga di bab ini. Ya, kalau salasa itu pasti tahu ya, artinya tiga. Seperti pengucapan angka kan wahid, isnen, salasa, arba, khamsah itu sampai akhir mungkin antum sudah mengetahuinya. Tapi di sini ya, as-salisa artinya yang ketiga. Berarti kalau kita bilang yang ketiga, ya berarti dia menunjukkan kaidah urutan. Ada ke satu, ada pertama, kedua, ketiga, keempat, ya kan? Nah, itu kita akan bahas kaidah tersebut di bab yang ketiga ini. Baik, dengan judul asakan situ. Artinya apa asakan? eh Asrama. Nah, ya, asakan itu tempat tinggal ya aslinya. Cuman memang diserap ke bahasa Indonesia, ya artinya seperti asrama atau sakan seperti itu ya. Nah, ya, jadi itu kata serapan memang dari bahasa Arab. Ya, tapi kalau bahasa Arab ketika ditanya sakan artinya apa? Tempat tinggal. Ya, dia berarti lebih umum lagi ya. Bisa mencakup rumah atau villa, apartemen seperti itu dari asakan. Tapi coba ada gambar rumah gitu kan untuk bisa lihat. Ya, kita langsung gulir saja. Kita masuk ke bab yang apa? Ke percakapan yang pertama. Baik. Al-hiwar al-awwal. Unzur was-sami' wa'id. Apa artinya? Unzur Ah, was-sami'. lihatlah, dengarkanlah, dan ulangilah. Lihatlah, dengarlah, dan ulanglah. Mumtaz ya. Jangan Hmm, sampai dilupakan. Kansin. Nah, betul. Tahim Muhammad Abi. Nah, di sini percakapan ya. Anak akan mulai bacakan. Biasa antum cukup mendengarkan saja terlebih dahulu. Kita akan mulai ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina taskun? Aina taskunu? Askunu fi hayyil matar. Wa aina taskunu anta? Askunu fi hayyil jami'ah. Hal taskunu fi baitin? Naam. Askunu fi baitin. Wa hal taskunu fi baitin? La. Askunu fi syaqqah. Ma raqmu syaqqatika? Khamsah. Wa ma raqmu baitika? Tis'ah. Nah, ya, kita akan bacakan kedua kalinya sambil dijelaskan dan juga terjemahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina taskun? Kita langsung lihat di aina taskun saja. Ya, aina artinya apa? Siapa? Di mana? Di mana? Ya, berarti untuk menanyakan tempat. Tempat. Nah, ya, untuk menanyakan tempat. Taskunu artinya Tempat tinggal. kalau tadi asakan ya yang tempat tinggal. Kalau taskunu ini kata kerjanya. Rumah, rumah Ya, di mana bukan ya? tempat tinggal? Iya ya, sebenarnya. Jadi di mana kamu tinggal gitu ya?
di mana kamu tinggal. Ya. Jadi Tinggal. sakana yaskunu itu kata kerja, artinya meninggali atau menempati, ya kan? Nah, dan antum bisa taskunu awalannya tak. Siapa yang tinggal? Kamu tinggal. Gitu. Kita lingkari sini ya sebagai perubahan domir. Taskunu artinya tadi kamu tinggal. Sahih. Kita lihat di bawahnya askunu. Ada lingkari lagi. Artinya apa? Saya tinggal. Saya tinggal. Iya. Artinya tinggal. Tapi siapa? Saya. Karena apa? Awalannya. Makanya ada lingkari di situ ya. Supaya bisa jelas ya, untuk apa namanya perbandingannya gitu kan, antara kamu dengan saya. Ya, saya tinggal, kamu tinggal. Tinggal dirubah huruf pertama saja. Ya, di situ ta menjadi hamzah. Nah, lalu askunu fi hayyil matar. Hayy artinya apa? Kompleks, kompleks ya. Hayy itu artinya kompleks atau sektor atau bisa distrik ya. Tapi kita lebih familiar dengan kompleks ya. Nah, al-matar artinya ban. Apa motor? Ban bandara. Ya. Tadi kalau kita gabung, saya tinggal di komplek bandara. Ya. Kita lanjut. Wa aina taskunu anta? Ya, di situ dia bertanya balik. Ya, si Hasan. Dan di mana kamu tinggal? Anda bisa lihat anta. Nah, si anta ini bergabung dengan kata kerja, dia menjadi tak di sini. Ya, ini kita singgung lagi. Kemarin tuh kita dapati gua, ya kan? Dia menjadi apa? Iya. Lalu dia menjadi apa? Dia menjadi tak. Nah, mungkin itu ada yang kaget sini. Karena memang sama. Anta juga menjadi Anti. tak. Anta menjadi tak juga ya. Mau tabiuk. Jadi ketika bergabung dengan fi'il mudhari ya. Ya, lebih tepat ya. Saya sih taskunu ya, artinya kamu laki-laki tinggal. Ya. Kamu laki-laki di mana tinggal? Nah, tinggal. Askunu fi hayyil jami'ah. Saya tinggal di komplek apa jami'ah? Apa artinya jami'ah? Kampus. Ya, jami'ah itu kampus atau universitas. Kita lanjutkan. Hal taskunu fi baitin? Apakah kamu, ya, hal itu apakah kamu tinggal di atas gunung fi baitin? Apa arti fi baitin? Ini kata yang populer ya. Rumah. Itu artinya rumah. Itu artinya rumah. Naam. Askunu fi baitin. Ya, saya tinggal di rumah. Ya, bertanya balik di situ si Ahmad. Wa hal taskunu fi baitin? Dan apa kamu tinggal di rumah? La. Apa artinya la? Tidak. 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 Nah, Tidak. tidak. Saya tinggal di Sako. Artinya apa? Sokah. Apartemen. Apartemen ya. Sako artinya apartemen. Maroh musyakkotika. Maroh musyakkotika ya. Rokem itu artinya nomor. Ya, tadi berapa nomor apartemenmu? Iya. Komsah 5. Ya. Komsah 5. Lalu wama rokmu baitika, dan berapa nomor rumahmu? Nah, tis'ah, nomor rumahnya 9. Tis'ah.
itu angka ya gitu ya. Makanya kita sebutkan jangan angka ya gitu mas ya. Kita harus baca gitu. Mungkin kalau tulisan bisa tulis angka, tapi kalau lisan ya harus langsung menyebutkan latinnya atau suaranya bagaimana. Nah, silakan sampai situ. Ya, jika ada yang ditanyakan terlebih dahulu, sebelum kita eh, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Kita belum baca bersama-sama dulu. Tidak ada yang ingin Anda jelaskan? Di sini, ya Anda bisa lihat tentang penggunaan hal. Hal, ya, di sini ya. Artinya apa sih hal? Apakah? Pakai ya. Oke. Antum sudah tahu artinya. Lalu antum juga harus tahu kaidahnya. Jadi hal itu ya jawabannya itu kalau nggak na'am lah ya si hal. Kalau nggak na'am lah ya. Kalau nggak jawabannya iya atau tidak gitu mas ya. Kita contohkan ya. Apakah kamu tidur? Ya kita pilihnya dulu tuh jawabannya iya saya tidur atau tidak saya tidak tidur gitu kan. Seperti itu. Ya mungkin nanti akan ada jawaban lainnya selain na'am atau la ya tapi itu em, nggak umum ya maksudnya bisa saja. Nah, ya bisa saja jawabannya saya naam atau la, tapi umumnya itu naam atau la. Itu hal. Iya. Kita lihat ya, ketika jawabannya naam, uh, naam askunu fi baitin. Antum tinggal mengulang kalimat tanyanya. Apakah kamu tinggal di rumah? Iya, saya tinggal di rumah. Nah, seperti itu ya. Ini secara logika pun antum sudah paham harusnya. Lalu ketika jawabannya la, jawabannya tidak. Apakah kamu tinggal di rumah? Tidak, saya tinggal di apartemen. Berarti tinggal dikasih jawaban yang benar ya. Jangan mengulang kalimat tanya. Ya. Apa kamu tinggal di rumah? Tidak. Kasih jawaban yang benar ya. Saya tinggal di mana? Apartemen, hotel, atau villa kah? Seperti itu. Nah, aku ya tentang hal ini. Karena memang nanti kita akan dapat latihannya. Ya, jadi kita pahami untuk kaidahnya. Nanti kita akan praktekkan di latihannya tentang hal itu. Lalu di sini ya pembahasan lainnya mungkin sedikit saja tentang huruf jar ya. Antum insya Allah juga ada yang mengetahuinya. Ini pembahasan dasar gitu ya. Huruf jar, fi yang artinya di kaidahnya adalah atas setelahnya itu jadi kasroh atau majrur. Ya. Misalnya fi baitin, fi syakotin, lalu fi hayyi. Ya ini hayyi ya, tasdidnya di bawahnya ada garis ya, maka kasroh gitu ya. Karena memang setelah fi itu harus kasroh. Nah, silahkan jika ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita baca bersama-sama. Ini Itu kawan anunya sedikit. Nah, silakan. hayil matar di situ nggak ada harokatnya. Hayil Mator, motor apa motor? motor. Karena tidak ada harokatnya. Karena tidak ada harokat ya. Mungkin karena emang harokatnya seperti itu ya. Jadi kalau antum membaca sesuatu tidak ada harokatnya ya ini mungkin bahasannya mungkin agak lain. Jadi mungkin pertanyaannya lebih umumnya bagaimana kita membaca harokat suatu kata ketika dia memang gundul gitu, maksudnya nggak ada harokatnya. Begitu bukan di Luqman? Oh iya ya. Ya, Ustaz. Paham ya? Jadi memang untuk bisa membaca Arab gundul itu ya antum banyak baca ya antum banyak belajar bahasa Arab seperti itu. Ya kita nggak mungkin tahu baca itu motor sebelum kita menemukan sebelumnya ya sebelum kita kenalan dengan kata tersebut di sebelumnya. Ya, kenapa Anda bisa baca motor gitu? Karena memang sebelumnya Anda udah tahu isi motor ini harokatnya apa. Gitu. Iya. Gitu. Nah, ya lalu mungkin untuk
seperti sorof ya, itu ada pola-polanya, wazannya. Jadi mungkin kita juga bisa tahu dari situ. Ya. Jadi ada dua cara. Kita kenalan sama katanya atau kita tahu polanya. Bagaimana pembacanya. Ya, itu tentang ilmu sorof. Nah, itu. Nah, di situ kan harokat di tengah ya. Kalau ada harokat terakhir, nah berarti nahwu yang bermain di situ. Ya, karena nahwu adalah ilmu yang mempelajari dengan apa? Yang mempelajari tentang harokat terakhir dari sebuah kata. Nah, kita akan baca bersama-sama mungkin sini. Ya, kita akan buka mic-nya semuanya. Ikuti apa yang ucapkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aina taskun? Aina taskun? Askunu fi hayyil matar. Askunu fi matar. Wa aina taskunu anta? Wa aina Askunu fi hayyil jami'ah. Askunu fi hayyil jami'ah. Hal taskunu fi baitin? hal Hal taskunu fi baitin. Fi baitin tanwin. Fi baitin. fi baitin? Naam askunu fi baitin. Na'am askunu fi Fi baitin. baitin. Wa hal taskunu fi baitin? Wa Wa hal hal taskunu fi baitin. La askunu fi syaqqatin. la Askunu fi saqqatin. Ma raqmu syaqqatika? Ma raqamu saqqatika. Khamsah wa ma raqmu baitika? Hamsa Hamsa wa ma raqamu baitika. Tis'ah. tis'ah. Kita akan praktekkan hiwarnya ya. Kita praktekkan hiwarnya. Sini silahkan Akhi Lukman bersama Akhi Muhammad Abiyu. Ya, dimulai oleh Akhi Lukman terlebih dahulu. Assalamualaikum. Nama Akhi Muhammad Abiyu, silahkan dibuka dulu mic-nya. Waalaikumsalam. Iya. Aina taskunu? Askunu fiha hayy matar. Nah, Wa aina taskunu anta? Askunu fi hayyil jami'ah. Hal taskunu fi baitin? Am. Askunu fi baitin. Wa hal taskunu fi baitin? La askunu fi saqqatin. Ma raqmu syaqqatika? Hamsa wa ma raqmu baitika? Tis'ah. nah, iya. Bagus dokumennya. Kita lanjutkan pada Akhi Abdurrahman bersama Akhi Arro Muharram. Akhi Abdurrahman terlebih dahulu mulai. Tidak ada respon. 6. Waalaikumsalam. Askunu fi hayyil matar. Wa aina taskunu anta?
أسكن في حي الجامعة. Jami'ah. جامعة. هل تسكن في بيت؟ نعم، أسكن في بيت. وهل تسكن في بيتي؟ لا، أسكن في شقة. ما رقم شقتك؟ 5. وما رقم بيتك؟ 9. Bagus tuh keduanya. Kita lanjutkan di sini Akhi Ihsan. Nah, Anda akan mulai terlebih dahulu. Akhi Ihsan, silahkan buka mic-nya. Kita bertukar keyword. Belum ada respon dari Akhi Ihsan. Baik, mungkin kita buka pertanyaan saja dulu. Ya, sambil menunggu juga. Silahkan jika ada yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan. Terutama tadi mungkin ada yang belum jelas ya. Silahkan ditanya. Maaf. Tadi artinya Ustaz, Nah, berapa ya? ya jadi ma itu artinya apa ya? Ma itu artinya apa Berapa? memang? Nah, ya tapi kita artikannya berapa? Jadi ini ada perbedaan adat dalam Indonesia dan juga orang Arab ya. Jadi Iya. kalau Ma kita itu itu ya, menanyakan nomor ya, Ustaz ya? ma itu Ma itu menanyakan menanyakan kata nomor ya? ma itu antum lihat ya pelajaran bahasa Indonesia ma itu apa ya? Itu untuk menanyakan kata benda, betul nggak? Ya kan kata benda. Sekarang kita lihat Rohmun itu ya artinya nomor dan dia adalah kata benda. Ah, berarti ya kalau kita ingin menanyakan nomor ya berarti menggunakan ma ya. Kenapa kita nggak gunakan kam? Pasti akan muncul kata seperti itu kan. Kam itu kan artinya berapa? Ya, karena di sini bukan menanyakan jumlah. Antum bisa lihat itu. Ya. Antum nanya nomor apartemen, di situ bukan nanya jumlahnya kan. Beda kalau kita nanya jumlah berapa buku yang kamu punya, berapa buku yang kamu baca. Ada 5 buku, 4 buku ya, atau berapa em, apa itu namanya pensil yang kamu beli Harga. ya, itu 6 ya. Itu menanyakan jumlahnya. Nah, di sini bukan menanyakan jumlah, dia menanyakan kata benda itu nomor. Sama ketika kita bilang mas muka, ya ma itu kan arti siapa? Apa? Arti apa? Tapi kita artikan itu siapa, ya kan? Seperti itu. Jadi kalau bahasa Arab itu memang sesuai kaidah, kalau bahasa Indonesia mungkin sesuai konteks dan juga katanya. Gitu. Kalau nomor berarti maknya itu artinya berapa. Gitu. Lalu kalau emas muka ya itu berarti siapa. Ya, jadi kita sebagai orang Indonesia ya kita sebagai penerjemah juga harus menerjemahkannya bukan sesuai katanya tapi sesuai kalimatnya dan juga konteksnya. Nah, Oh iya, Ustaz. Syukron. apa? Kita lihat di sini ada bagian al-mufradat yaitu apa? Al-mufradat Kosakata. kosa kata. Nah, kita akan baca bersama-sama di sini. Kita akan buka mic lagi semuanya. Ikuti apa yang Anda ucapkan. Baitun, Baitun, Baitun. syaqqatun, Syaqqatun. rohmun, Rokun, hayyun, Hayun. Hayyun. yaskunu, Yaskun, la, La, al-mataru, Al-Matar, al-jami'atu. Al-Jami'ah. Iya, ya itu ada kata-kata yang harus antum perhatikan dan antum hafalkan dari Rumah setelah baca hiwar. satu apartemen, kamu nomor Hayyun.
Nah, di sini antum harus perhatikan mungkin yang paling penting di bagian kata kerja ya. Yaskunu ya. Yaskunu itu kata kerja. Kalau kata benda itu gampang, nggak antum hafalkan ya. Nah, yang anak bilang kalau kata kerja, ketika kita bilang tinggal, ya, pasti ada yang tinggal dong, ya. Maksudnya ada pelakunya gitu, ada yang mengerjakannya. Nah, yaskunu artinya, karena awalannya ya, berarti apa? Artinya, yaskunu, Dia laki-laki. dia laki-laki tinggal. Ya, seperti itu ya. Kita putar lagi di atas atau lihat lagi di atas. Kalau awalannya ya, berarti itu huwa. Ya, kita bisa lihat. Nah, kalau tadi kan tak di sini taskunu kamu tinggal, lalu anak ya dalam sini itu awalannya hamzah askunu makanya saya tinggal. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini hanya perubahan domir atau kata ganti saja pada sebuah kata kerja atau fiil dan tepatnya fiil mudori. Jadi mulai ngerti, pahami dari sekarang. Lalu di bawahnya ada latihan. Sil bainal kalimah wa surah al-munasibah. Sambungkan antara kata dan gambar al-munasibah yang apa? Yang sesuai. Nah, artinya yang sesuai. Nah, jadi kita tinggal menyambungkan saja di situ dari itu ya, gambarnya yang sesuai. Gitu ya. Ini sangat mudah. Kita tidak mungkin bahas di 1 jam yang terbatas ini ya. Karena itu latihan yang bersifat teoritis ya, maksudnya teori saja, ya kaidah saja. Atau paham artinya atau kaidahnya antum bisa menjawab. Yang perlu kita latih, kita fokus ke latihan yang berbentuk praktek saja. Sambil kita gulir, silahkan jika ditanyakan. Ini ada hiwar kedua, soal kita akan bahas besok. Lalu ada hiwar ketiga, insya Allah kita akan bahas lusannya. Nah, ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke mufradat idhofiyah. Apa artinya mufradat idhofiyah? Mufradat artinya kosakata. Idhofiyah artinya tambahan. Ya, jangan sampai lupa ya. Setiap bab itu ada kosakata tambahan. Dan Anda bilang isinya pasti berbeda. Nggak mungkin itu saja. Kalau di bab 1, 2 itu tentang angka ya. Dari 1 sampai 5, 6 sampai 10. Nah, kita lihat yang ketiga ini. Bab ketiga ini kosakata tambahannya tentang apa? Ya, kita akan baca bersama-sama. Silahkan ikuti lagi apa yang Anda ucapkan. As-sabat. Nah, ikuti apa yang Anda ucapkan. Silahkan buka mic semuanya. As-sabat. Sahabat. Nah, semuanya mengikuti ya. Al-ahad. Al-ahad. Al-isnain. Al-isnain. As-sulasa. As-sulasa. Al-arbi'a. Al-Arbi'ah. Ya. Al-khamisu. Al-Khamis. Al-jumu'at. Al-Jumu'ah. Iya, untuk misalnya situ kosakata tambahan tentang apa? Hari. Nama-nama hari ya. Ada perlu Anda artikan pun insya Allah untuk paham. Karena emang bahasa Arab dan bahasa Indonesia itu tidak jauh berbeda ya. Sabat Sabtu, Ahad-Ahad, atau Minggu, Senin, dan juga begitu seterusnya. Lalu di bawahnya latihan cukup mudah. Akmil ayam al-usbu ya, sempurnakannya hari-hari mingguan di bawah ini misalnya As-Sabat, ya berarti istilahnya Al-Ahad ya, seperti itu. Apa istilahnya? Ya diisi saja. Dan begitu juga di bawah rotibi ayam al-usbu. Kita susun atau rapihkan gitu. Sabat, Ahad, ya seperti itu lagi ya. Sama saja dengan ini atas. Jadi tidak perlu kita bahas ya seperti itu. Ya, bukan tidak penting. Sabat hari Sabtu ya Ustaz. Nah, sabat hari Sabtu. Jadi bukan tidak penting. Dan Kenapa dia disebut duluan Ustaz? kenapa dia disebut duluan ya? Karena memang orang Arab menganggapnya
Sabtu itu hari pertamanya. Oke. Oh, Dari Sabat ya mungkin. Ana oh, Ana lihat dari kalender yang seperti diberikan buku ini, ya. Jadi mungkin Sabtu yang dianggap pertama oleh mereka ya. oh, ya, 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 ya. Sekira Senin. Kita akan bahas di latihan susunan. Kita bahas saja ya. Ini sifatnya berbentuk praktek ya. Antum tadi sudah paham teorinya, langsung kita praktekkan di situ. Gitu ya. Kita metode pembelajaran seperti itu. Nah, tidak ada yang ditanyakan sebelum kita masuk. Baik, kita akan bahas latihan pertama. Kita lihat perintahnya taba ada li soal wal jawab ma'azani ini sama fil misal. Apa artinya? Saling berganti. Berganti. Nah, soal dan jawaban bersama temanmu sebagaimana pada contoh. Ya, jangan sampai lupa ya. Ya. Saling berganti pertanyaan dan jawaban bersama temanmu sebagaimana pada contoh. Nah, berarti kita harus lihat contohnya ya. Harus tahu bagaimana contohnya supaya bisa melakukan latihan. Di sini ada kata baitun. Satu kata saja. Kita masukkan ke kalimatnya. Hal taskunu fi baitin? Naam. Askunu fi baitin. Ya, ini tentang penggunaan kata hal yang tadi kita pelajari. Ya, kita akan coba praktekkan apa yang kita sudah pahami di latihan ini. Ya, silahkan dipahami terlebih dahulu. Sebelum kita jawab bersama-sama. Sabka, apa lagi Ustaz ya? Sabka. Toko tadi artinya apartemen ya. Toko. Nah, apartemen. Coba nomor 1 dijawab Yes. oleh Akhi Ihsan, boleh? Akhi Ihsan, Syakoh. Tadi belum baca ya. Apakah kamu sudah bisa merespon? Belum ada respon, boleh Akhi. Iya bisa ya. Yang Syakoh. هل شقة في بيت؟ نعم الشقة في بيت. Kurang tepat penempatan katanya. Bukan ditaruh sini berarti ya. Tapi ditaruh di sini. Hal taskunu fi. هل تسكن في شقة؟ Nah, نعم أسكن في شقة. nah, ya, bagus, betul seperti itu. Tapi kalau antum hal syaqqatu fi baitin maksudnya apakah apartemen di rumah? Ya, apartemen di rumah ya. Jadi juga kita harus mungkin paham artinya supaya lebih tahu untuk pengertian soalnya. Nah, bagus Akhi Ihsan. Kita lanjut. Hayyul Jami'ah dijawab oleh Akhi Abdurrahman. Ustaz, kalau hayal jamiah itu artinya apa? Komplek kampus. Komplek. Komplek Ya. kampus. Nah, Hal taskunu fi hayal jamiah? Yes. Na'am. Askunu fi hayal jamiah. Iya, bagus seperti itu. Sahih. Hal taskunu fi hayyal jami'ah? Naam, askunu fi hayyal jami'ah. Yang selanjutnya, hayyul mator dijawab oleh Akhi Muharram. Hayyul mator. هل تسكن في حي المطار؟ نعم أسكن في حي المطار. Iya, bagus. Hal taskunu fi hayyil mator? Naam.
taskunu fi hayyil matar. Yang terakhir dijawab oleh Abiyu, boleh? Hayyal matar apa artinya tuh? Hayyil matar komplek bandara. Komplek bandara. Jadi hay itu komplek, yang tadi Anda bilang juga bisa distrik atau sektor, ya mator itu bandara, dan jamiah itu kampus. Nah, Akhi Abiyu boleh yang terakhir, baitun. taskunu fi baiti baitin. Naam. Baitun. Taskunu fi baitin. Iya, bagus. Jayid. Apakah hal taskunu fi baitin? Apakah kamu tinggal di rumah? Naam askunu fi baitin. Ya, saya tinggal di rumah. Ya, ini sama seperti contohnya. Sebenarnya tidak perlu, tapi nggak apa. Bagus untuk menjawabannya juga. Kita lanjut, tapi sebelum itu, silakan jika ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Sambil Anda jelaskan sedikit sini, Antum lihat. Ini hal jawabannya iya. Yang Anda bilang tadi tinggal mengulang kalimat tanyanya. Sekarang kita lihat ketika dia apa itu? Jawabannya la, ya. Jawabannya la, pasti tidak mungkin mengulang kalimat tanya ya. Nah, untuk perintahnya masih sama. Tabadali soal wal jawab ma'a zamili kama fil misal. Saling berganti soal dan Apakah jawab kamu tinggal sama temanmu sebagaimana pada contoh. fi syaqatin? Sama seperti yang tadi ya, sama sekali, tidak berbeda dengan yang tadi. Ada kata baitun, lalu syaqqah. Ya, mungkin nanti jawabannya yang berbeda. Hal taskunu fi baitin? La taskunu fi syaqqah. Silakan dipahami terlebih dahulu sebelum kita lanjut. Apa sebelum kita jawab bersama-sama? Apakah kamu tinggal di rumah? Tidak. Saya tinggal di apartemen. Iya, betul artinya seperti itu. Nah, coba nomor 1 dijawab oleh Akhi Lukman Abu Inai. Syaqqah baitun. Syakko baitun. Nah, Ya. Hal taskunu fi syakwatin? La askunu fi baitin. iya, bagus. Hal taskunu fi syaqqatin? La askunu fi baitin. Apakah kamu tinggal di apartemen? Tidak, saya tinggal di rumah. Ya, tentu bisa lihat jawabannya berbeda. Nah, karena jawabannya la di situ ya. Jadi tinggal di rumah? Enggak, saya tinggal di apartemen. Lalu selanjutnya dijawab oleh Akhi, baik lagi ke awal, Akhi Ihsan. Hayyul jami'ah, hayyul maqar. Tidak ada respon dari Akhi Ihsan. Mungkin beliau juga ada kendala lagi. Saya tidak tahu, tapi nggak apa. Coba selanjutnya Akhi Abdurrahman. Hayyul jami'ah, hayyul maqar. Hal taskunu fi hayyal jami'ah? La askunu fi hayyil maqar. Nah, hal taskunu fi hayyul jami'ah? La askunu fi hayyul maqar. Nah, ba'dahu Akhi Ar-Muharram. Makkah Al-Madinah. Hal taskunu fi Makkah? La askunu fi al-Madinah. Al-Madinah. La askunu fi al-Madinah. Al-Madinah. Iya, itu. Ya. Kalau kamu tinggal di Mekah, ya tidak. Saya tinggal di Madinah. Terus. Ba'dahu Akhi Muhammad Abiyu yang terakhir. Al-Madinah, Makkah. Hal taskunu fi Madinah. Naam. Madinah. La askunu fi
Makkah. Iya, sahih. Bagus seperti itu ya, Mumtaz. Apa kamu tinggal di Madinah? Tidak, saya tinggal di Mekah. Makkah. Seperti itu. Nah, ya. Sampai situ, ya silahkan jika ada yang ditanyakan. Sebelum kita masuk ke latihan yang terakhir yang akan kita bahas mungkin, yaitu latihan yang kedua ini. Ya, lagi-lagi anak ulang ya, itu penggunaan hal, antum sudah mungkin ketahui tentang hal. Ya, mungkin bukan kaidah ya, mungkin secara logika saja. Jadi anak tadi itu di percakapan anak buka untuk pikirannya atau ya supaya lebih terbuka lagi jika bertemu dengan latihan seperti ini. Ya, ya memang bentuknya bukan kaidah tapi secara logika saja. Ketika kita jawab naam, tinggal mengulang kalimat tanyanya. Oh, dia bilang la, ya sampai mengulang kalimat tanya. Tinggal diberikan jawaban yang benar ya. Seperti itu. Jadi tidak ada pertanyaan sebelum kita masuk ke latihan kedua sini ya. Sebenarnya kita akan dapati kalimatnya besok. Ya, uridu syaqqatan min fadlik. Tapi nggak apa. Kita akan bahas sekarang karena memang cukup mudah. Dan juga ada kaidah yang penting yang dikandung oleh kalimat ini. Nah, di sini perintahnya hati. Apa artinya hati? Hati artinya berikan. Berikan atau datangkan. Lalu kalau jumal artinya kalimat-kalimat. Nah, jumal artinya kalimat-kalimat. Nah, kita lihat sini ya. Katanya adalah syakko. Perintahnya misalnya contohnya satu kata saja syakko, masukkan ke contohnya uridu syaqqatan min fadlik. Nah, uridu artinya saya ingin. Ya, uridu itu artinya saya ingin. Ingin ya dan dominan saya. Lalu min fadlika artinya tolong atau permisi. Salah. Nah, saya akan dipanggil terlebih dahulu untuk kita jawab sama. Coba nomor 1 dijawab oleh akhi Lukman. Ya, Abu Inayah. Sallaja. Wallahi. Uridu sallajatan min fadlika. Uridu sallajatan min fadlika. Nah, betul, seperti itu. Lalu setelahnya sajadah dijawab oleh akhi sini Ihsan boleh sajadah. Baik, masih belum ada respon. Ya, boleh akhi Abdurrahman sajadah. Uridu sajjadah min fadlik. Uridu sajadatan min fadlik. Kamu dibaca akhir ya. Nah, itu. Ada yang sitaroh dijawab oleh akhi Arro Muharram. Uridu sitara, sitara, sitara. Apa Ustaz? Sitaroh, betul. Sitara. Uridu sitara fadlik min fadlik. Ya, uridu sitarotan min fadlik. Nah, kalau yang Sitaratan. mir, Uridu sitaratan min fadlik. nah, ya, bagus. Saya ingin Selanjutnya, ya sitaroh tadi artinya hoarding, ya. Sitaroh itu artinya hoarding atau tirai. Kalau saja mir'ah dijawab oleh akhi Muhammad Abiyu. Uridu mir'ah min min fadlik. Ya, uridu mir'atan min fadlik. Coba diulang. Uridu uridu Hmm. mir
Altan min fadlik. Iya, bagus seperti itu ya. Jadi, yang terakhir bisa dijawab oleh Akhi Lukman, Arika. Arika. Uridu arikatan min fadlika. Uridu arikatan min fadlika. Nah, ya. Jadi, bagus. Ya. Jadi mungkin sebagai poinnya adalah, yang Anda beritahukan adalah, atau bilang, uridu sakotan, salajatan, sajadatan, sitarotan, mir'atan, arikat. Ya, di situ harus kata fathah semua. Ya, pasti akan muncul pertanyaan. Kenapa harus ada fathah di situ? Ada yang tahu kira-kira? Jawabannya kenapa dia fathah? Uridu syakatan. Nah, Karena karena dia objek. iya sahih sebagai objek ya, sebagai maf'ulun bihi. Iya ya, maf'ulun bihi ini bahasa Arab ya, sebagai objek. Atau bisa lihat situ, ketika antum bilang uridu syaqqatan, saya mau apartemen, saya ingin apartemen, ya, berarti apartemen ini yang diinginkan kan, sebagai objeknya. Nah, makanya dia harokatnya fathah. Atau mungkin kalau kita bilang istilah nahwunya itu i'rabnya mansub ya. Nah, mansub. Tapi kita bukan kelas nahwu ya di sini ya. Jadi kita mencoba mensimpelkan ya, misalnya apa ya namanya? Ya, maksudnya membuat jadi lebih simpel gitu, untuk dipahami gitu kan. Jadi harokatnya fathah gitu. Ya begitu juga dengan kulkas. Saya ingin kulkas, salah aja kan. Saya ingin karpet, saja datanya. Begitu seterusnya. Nah, ya, jadi kaidah yang akan kita debati besok tentang maf'ulun bih atau objek. Ya, tapi nggak apa, kita kenalan sama dia di malam ini. Gitu. Insya Allah kita akan temukan materinya besok. Nah, sampai di situ silakan jika ada yang ditanyakan. Bisa waktu Ustaz, kita itu bahas tanya jawab. kenapa di Ustaz mau bertanya, kok Nah, dia itu kata min di belakang dan tolong min fadlik. Artinya kan uridu saya ingin, katakan saya ingin apartemen, min fadlik tolong. Min artinya apa Ustaz ya? min itu artinya dari ya. Jadi kalau kita artinya berkata ya, min itu dari. Jadi sini min itu dari, lalu fadlika itu artinya keutamaanmu ya, keutamaanmu. Jadi kalau kita artikan tolong saya ingin apartemen dari keutamaanmu. Jadi emang ini sebagai adat mereka aja ya. Kalau di adat kita mungkin jadi permisi gitu kan. Permisi atau tolong Oh, ya kan, kalimat sopan saja. Nah, ya tentunya oh kita dia. kalau nah, nah, ya Uridu jadi kita juga nggak taruh di mana, di belakang ya. Saya ingin apartemen, tolong. Ya, mungkin bisa saja ya. Saya ingin apartemen, permisi. Gitu. Bisa kita di depan kan. Permisi, saya ingin apartemen. Tolong, saya mau apartemen. Ya, jadi macam bentuk kesopanan saja, min fadli kayak itu. Nah, Jadi kata itu untuk penambahan kata min fadlik, eh, min fadlik itu kata sopan ya. Kalau contoh nah, uridu sajatan, uridu nah, sajadatun. Contoh sajadatan. kalau kita minta itu ya, Nah, ya. sajadatan. Oh, jadi kita kalau menyebut itu Ustaz, artinya uridu sajadatan min fadlik. Saya minta sajadah itu tolong, artinya permisi. Itu bahasa Iya, halus ya Ustaz ya. bahasa halus. Nah, ya, betul seperti itu. Ya, mungkin antum bisa menemukan permisi dalam bahasa Arab itu ya min fadlika gitu. Nah, antum bisa lihat sini ya, min fadlika di sini. Kalau kalau dia cuman nggak sebut min fadlik Ustaz, kalau dia bilang uridu sajadah, Ya udah, berarti artinya saya bisa aja ingin, gitu ya. bisa saja, betul. Bisa saja. Nah, itu juga. Lalu Uridu disebutkan saya. min fadlika, em, ya di situ ada domir ka ya, artinya dengan dari keutamaanmu, dan itu akan mengikuti
dengan siapa kita bicara ya. Jadi kita bilang mas muka ya kan, gitu kan. Itu untuk laki-laki. Kalau mas muki untuk perempuan. Begitu juga min fadlika untuk laki-laki. Kalau perempuan yang min fadliki. Ya, kalau laki-laki banyak min fadlikum, tinggal disesuaikan saja. Nah, baik lagi tadi min fadlika itu artinya tolong atau permisi. Nah, saya masih punya waktu sisa 5 menit lagi. Akan saya jawab. Silakan. Saya tunggu jika ada pertanyaan. Ustaz, untuk ininya berarti ya saya masih nggak ngerti ya konteksnya kalau ini uridu sakotu min fadli itu kalau digambarkan kita itu lagi minta bantu ke orang lain itu bagaimana ya? Betul ya. Jadi min fadlika ini kita gunakan ketika kita bertemu orang asing gitu kan. Minta tolong atau juga ke yang lebih tua yang kita hormati ya. Boleh kita bilang min fadlika. Ya, misalnya kita minta menyuruh ya, biasanya menyuruh orang sesuatu dan kita bisa akhiri dengan min fadlika gitu kan. Misalnya minta apa? Apa ya? Tunjukin jalan ya. Uridu fulus. Uridu fulus. Kalau itu menyuri ya berarti ya, malak berarti ya. Misalnya nunjukin jalan gitu. Uridu fulus. Kan halus, ada halusnya Ustaz. Uridu fulus min fadli. Ya kalau antum minta ke orang asing jadi malak dong ya. Tuh, min fadlika itu gitu. Jadi nggak sopan juga ditambah min fadlika. Nah, misalnya Iya, iya. torik ya, dini torik ya kan. Tunjuki saya jalan gitu kan, min fadlika gitu kan. Bisa nggak tolong gitu kan. Tolong tunjukkan saya jalan. Seperti itu ya. Nah, konteksnya mungkin ketika bertemu orang asing tadi atau ke yang lebih tua atau yang mungkin yang kita hormati gitu. Nah, paham ya? Makasih Ustaz. Nah, baik. Ya, nah harap mungkin materinya bisa dipahami dan jelas dan pastinya ini yang paling penting bisa diamalkan dan juga diingat ya. Karena sangat penting untuk pembelajaran dan juga halaman-halaman berikutnya. Kita mungkin akan tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.